Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Garuda TV? Senang sekali kembali saya Eli hadir menyapa Anda tentunya untuk program Rembuk Surabaya, Surabayaku, Surabayamu, Surabaya kita semua. Masuk di bulan Ramadan dan jelang Lebaran, satu hal yang mungkin boleh dikatakan cukup meresahkan ketika kita coba cek harga kebutuhan pokok. Wah, memang ini kalau sudah berbicara soal kestabilan harga, ini tentunya mutlak begitu ya, harusnya bisa menjadi perhatian karena memang sudah terus berulang ketika masuk Ramadan, jelang Lebaran, itu pasti ada perubahan yang cukup signifikan untuk perubahan harga pokok itu tadi. Nah, upaya seperti apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, termasuk untuk bisa menjaga kestabilan harga pokok. Di hari ini saya tengah bersama dengan anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, ada Pak Baktiono. Selamat sore Bapak, apa kabar? Selamat sore, baik. Ibu-ibu semakin resah ini Pak, kalau sudah ngobrol kestabilan harga, upaya bisa menjaga beberapa kebutuhan harga pokok jelang Ramadan dan juga Idul Fitri. Ini seperti apa Pak Baktiono? Biasanya kalau menjelang Hari Raya Idul Fitri, bulan Ramadan ini, masyarakat maupun pengusaha itu cukup senang. Karena ini pasti akan demand-nya semakin tinggi. Jadi permintaan cukup banyak karena warga masyarakat ini ya ingin merayakan ini dengan senang hati. Betul. Terutama baju, makanan, itu pasti permintaannya melonjak. Kalau permintaan melonjak, otomatis produksi juga tinggi. Dan warga masyarakat yang bekerja di suatu perusahaan itu juga mengharapkan adanya, kalau orang Surabaya ngomong persenan. Kalau bahasa nasionalnya itu gaji 13. Gaji 13. Yang juga mereka pelanggan itu juga mengharapkan suatu gift atau penghargaan atau hadiah dari perusahaan maupun toko maupun distributor. Dan juga tempat-tempat wisata ini mulai juga mempersiapkan nanti Hari Raya Idul Fitri ini bakal banyak pengunjung. Mall itu juga demikian mempersiapkan itu karena banyak pengunjung dari luar kota. Yang dari dalam kota Surabaya itu juga keluar. Mereka bisa ke daerah masing-masing, bahkan ke tempat-tempat tujuan wisata. Dan semua permintaan tinggi, otomatis itu harga juga akan naik. Kalau itu ilmu ekonomi seperti itu. Oke, baik. Apakah sebenarnya itu menjadi salah satu faktor Pak? Karena sebenarnya kan nggak cuman jelang Ramadan dan juga Lebaran, kadang tahun baru saja, terus juga Natal, ya kan pasti ada perubahan harga. Sebenarnya kenapa sih ini terus berulang dan tidak bisa diantisipasi untuk bisa terus atau tetap menjaga kestabilan harga itu sendiri, Pak Baktiono? Bagi para pedagang itu sudah antisipasi. Jadi ada Hari Raya Idul Fitri itu cukup senang karena pasti permintaan tinggi. Permintaan tinggi, barangnya laku pasti ada keuntungan yang lebih. Yang kedua itu hari Natal Tahun Baru. Betul. Itu juga tinggi. Tapi tidak setinggi Hari Raya Idul Fitri. Yang ketiga itu Hari Nasional 17 Agustus. Itu juga di bawah, grade-nya di bawah itu ketiga. Yang berikutnya ada Hari Raya Idul Kurban. Idul Adha. Jadi di momen-momen tertentu memang itu, begitu. Ya grade-nya itu grade keempat. Nah, itu juga permintaan tinggi karena musim haji, musim warga itu mengadakan acara-acara resepsi, baik pernikahan, hitan, dan juga itu yang senang juga para artis senang. Kalau dulu ada ludruk itu juga senang karena banyak yang nanggap. Kalau yang punya uang, karena tentunya ada wayang banyak kulit, pagelaran, wayang kulit, itu pagelaran. Wayang orang itu jarang. Dan sekarang trennya berubah, yaitu orkes dangdut, artisnya senang itu. Sekarang berubah lagi kalau lebih murah elektron, tapi artisnya tetap. Itu banyak kalau di desa-desa itu seperti pasar, dan itu berbagai aneka macam makanan, camilan itu laku. Berarti faktor penyebabnya apa dong Pak? Tentunya sampai itu bisa membuat begitu masuk Ramadan, jelang Lebaran. Itu makanya saya sampaikan tadi, itu para pengusaha atau pedagang itu sudah tahu antisipasi. Nah sekarang. Tapi tetap saja begitu ya? Ya tetap, itu memang puluhan tahun yang lalu seperti itu. Mungkin bahkan
berpuluh-puluh tahun yang lalu seperti itu siklusnya. Langkah apa sebenarnya Pak Baktiono yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Mungkin kalau kita sering tahu tuh ada beberapa upaya yang dilakukan seperti operasi pasar. Tapi kalau pemerintah, makanya pemerintah ini ada ahlinya. Makanya ada fakultas jurusan perekonomian. Itu diantaranya juga harus mengerti ini. Dan itu juga harus mereka pernah melakukan ini dan pelaku. Kalau mereka tidak pernah hanya teori saja, mereka tidak akan mampu untuknya. Termasuk mereka yang ditempatkan di pemerintahan. Itu juga harus bisa. Dia menganalisa, mengantisipasi, terus akhirnya bagaimana mereka untuk mengintervensi agar warga masyarakat tadi itu tetap stabil. Itu juga harus paham. Kalau untuk Kota Surabaya, Pak Baktiono, evaluasi yang bisa dilakukan untuk upaya menjaga kestabilan harga itu sendiri, apa yang Bapak lihat? Kalau Kota Surabaya ini hanya mengantisipasi dan menyampaikan saja. Kalau sampai operasi pasar itu hanya sekelumit seperti permen karet. Permen karet maksudnya itu hanya beberapa titik begitu ya Pak? Permen karet itu hanya sekejap manis, setelah itu ya sudah selesai dibuang. Ya. Yang bisa itu harusnya melalui pemerintah pusat karena dia mempunyai namanya Badan Urusan Logistik. Yang penting tadi bahan kebutuhan pokok tadi itu tetap stabil karena ini kebutuhan pokok, makanan pokok yang dikonsumsi secara pokok yang setiap hari, setiap saat oleh masyarakat, mulai dari masyarakat bawah, menengah sampai tingkat atas. Inilah yang harus dijaga agar strata ekonomi yang paling bawah pun mereka masih bisa menikmati. Pak Baktiono sempat nggak melihat secara langsung perubahan yang cukup mencolok Pak untuk harga-harga kebutuhan pokok di Kota Surabaya? Apa mungkin evaluasi yang bisa dilihat di sana, Pak Baktiono? Makanya saya sampaikan, kalau saya tidak kaget, saya pedagang, jadi tahu. Jadi siklusnya ini, persiapannya ini, siklusnya ini. Makanya tadi yang paling tinggi permintaan itu Hari Raya Idul Fitri. Ya kan, menjelang itu. Itu persiapannya 3 bulan sebelumnya. Tapi kalau bulan-bulan ini nampaknya, ini kami prihatin. Mudah-mudadan Indonesia tidak gelap. Kenapa begitu Pak? Ini semua sambat. Semua sambat. Mereka, termasuk kami pun, itu mempersiapkan sudah beberapa bulan. Ternyata kok demandnya kecil. Permintaannya kecil. Ya ini menyangkut banyak lah kalau kita global. Tapi kalau negara kita firm kuat. Itu ya pengaruhnya sedikit aja. Tapi ini pengaruhnya cukup banyak, cukup besar di Hari Raya Idul Fitri saat ini. Benar-benar itu beda dengan Hari Raya Idul Fitri tahun-tahun sebelumnya. Baik. Nanti kita akan coba lanjut kembali Pak Baktiono. Kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami pemirsa. Pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. 2007 dan melakukan penerbangan pertamanya Amerika Serikat pada Juni. Temukan fakta unik di balik rancangan alutsista yang paling canggih. Terbesar dan terkuat. Kolaborasi teknologi canggih dalam informasi dunia militer. Di balik senjata, hanya di Garuda TV. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy, hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi.
sebetulnya karena semua di dalam sistem semua Tempat di mana ide memiliki arti penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Kita anak Indonesia, kita punya cita-cita menjadi generasi emas yang kan lepas landas, terbang tinggi bagai Garuda, lambungkan nama Indonesia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Kita anak Indonesia, senandung ceria dalam harmoni, menjadi generasi emas yang kan lepas landas, terbang tinggi bagai Garuda, lambungkan nama Indonesia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Shina, aku juga mau perform dong. Perform apa, Sky? Aku bisa menari, aku bisa bernyanyi, aku bisa menjadi talenta terbaik. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. mari kita menjadi Talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Di panggung gembira anak Indonesia. Di panggung gembira anak Indonesia. Satu tahapan yang bisa kita perhatikan bersama juga Pak Baktiono ini adalah pendistribusian. Itu kan juga menjadi satu hal yang berkaitan begitu kan, tidak hanya stok tapi bagaimana mendistribusikan barang jelang Idul Fitri, Natal, Tahun Baru juga biasanya begitu kan, itu bisa lebih cepat dan tentunya bisa menjaga kestabilan harga. Bagaimana Pak untuk pendistribusian? Kalau pendistribusian sekarang di Indonesia ini hampir cukup lancar, terutama di Pulau Jawa. Ya kecuali kalau di luar pulau itu kita tahu medannya memang cukup berat ya. Tapi kalau di Pulau Jawa ini lancar-lancar saja.
tinggal pembayarannya tadi lancar atau tidak. Jadi kalau saya melihat ya fasilitas jalan raya, tol, juga kereta api, apalagi sekarang double track itu juga cukup lancar, bahkan pesawat itu juga cukup lancar juga dan tidak masalah tentang distribusi. Yang jadi masalah sekarang ini daya beli masyarakat ini benar-benar cukup rendah. Jadi kali ini ini berkaitan dengan ekonomi global juga sebenarnya Pak ya, begitukah? Ekonomi global ya, tapi kalau kita kan jauh ya, kita jauh dari Ukraina itu jauh, kita jauh juga dari Timur Tengah, dari Israel, apalagi Israel dengan Hamas sudah selesai, ya, tinggal ya membangun sana untuk membantu masyarakat di sana, tapi Ukraina belum selesai, tapi kita cukup jauh. Yang terdampak di sana itu negara-negara Eropa, bahan kebutuhan pokok, telur itu bisa naik sampai 2 kali lipat, gandum 2 kali lipat lebih makanan pokok mereka, tapi kita kan bukan makanan pokok. Kalau gandum itu, telur kita banyak, daerah-daerah Jawa Timur ini produksi banyak, tapi ya memang saat ini ya perekonomian di Indonesia, terutama problematika politik yang terus tidak berhenti. Ya, sejak Presiden Pak Prabowo Subianto ini dilantik, PR-nya cukup banyak. Ya, mulai dari pagar laut, ada Pertamax, tapi kandungannya Pertalite, mobil rusak. Terus saat ini, banyak lah. Tiap hari diberitakan banyak dan itu sekali. akhirnya memberikan dampak secara tidak langsung begitu ya? Iya, tapi sana itu kan kalau di pemerintah pusat kan punya departemen, punya kementerian. Jadi ya fokus saja, jangan sampai terpengaruh dengan kementerian yang lain, sehingga konsentrasinya kalau saat ini ya misalnya perdagangan lesu, ya Kementerian Perdagangan sana itu seperti apa, bagaimana cara menstabilkan harga kebutuhan pokok. Misalnya contoh cabai itu di luar pulau itu sampai 150.000 per kilogram. Terus bawang merah itu juga demikian. Nah, itu bagaimana cara menstabilkan itu? Peran-peran seperti apa sih sebenarnya yang dirasa cukup efektif Pak Baktion? Kalau Bapak tadi menyebutkan Kota Surabaya kan hanya bagian kecil, kita semuanya harus terpusat begitu ya. Berarti seperti Pulauan Bulog dan juga Bulog ini kan milik provinsi juga Jawa Timur. Ya paling tidak provinsi Jawa Timur itu care, peduli. Sediakanlah sana itu mungkin cold storage yang ditempatkan di pasar-pasar yang ada. Untuk penyimpanan sana itu ya bayarnya serendah-rendahnya, semurah-murahnya, tarifnya tarif sosial. Ya, jangan mengambil keuntungan dari itu karena untuk menstabilkan itu agar warga masyarakat tadi, misalnya ini bawang merah murah, lombok atau cabai rawit murah, masukkan di sana semua, beli sebanyak-banyaknya, jangan sampai nanti itu ditimbun gitu loh. Nah, itu dia. Nah, ada yang menimbun karena itu. Ini pemerintah tugasnya untuk itu. Jangan kalau nanti ini jangan salahkan loh, ini kalau pedagang itu barang murah dibeli. Ya, nanti kalau dia mahal dia keluarkan untuk ingin untung. Jangan jangan nanti menyalahkan itu karena pemerintah tidak berbuat. Oleh karena itu berbuatlah pemerintah itu, terutama kalau ini mengambilkan seluruh Jawa Timur paling enggak. Ya pemerintah Provinsi Jawa Timur, gubernur, wakil gubernurnya dan jajarannya tadi seperti itu. Sediakanlah misalnya itu cold storage besar, ya kan, di tempat-tempat semacam lumbung untuk bisa menyimpan, untuk menyimpan dalam tanda kutip, betul. Tapi tidak rusak. Paling tidak harus ada penelitian lebih dahulu, diberi apa, disimpan di mana, hingga nanti waktu itu barang itu berkurang langka. Seperti saat ini kan musim-musim hujan, itu kan bawang merah, terus cabai rawit itu juga pasti naik. Itu baru dikeluarkan agar harganya tetap stabil, warga juga bisa menikmati itu. Ironi memang Pak Baktiono ketika warga harus menghadapi perubahan harga yang boleh dikatakan mengejutkan begitu ya. Tapi beberapa saat kemudian kita dikejutkan dengan kabar penimbunan barang tadi. Apa pendapat Pak Baktion? Ya, makanya saya sampaikan tadi, jangan sampai nanti menyalahkan pengusaha atau warga masyarakat, mereka beli banyak, nanti dituduh menimbun. Ada temuan terbaru Pak? Sampai sekarang tidak, belum.
Baik. Ya, karena sekarang perusahaan-perusahaan besar itu pasti gitu, terus dia diproduksi untuk menjadi lombok dalam kemasan, saus dalam kemasan. Mereka kan ya disimpan mereka itu untuk itu. Lah, ini harusnya yang langsung pedagang kecil itu loh. Penjual soto yang dia pakai rombong, penjual bakso, tahu campur, terus penjual-penjual lainnya yang dia langsung membeli lombok tadi, rujak langsung diulek di sana. Ya itu mereka harus dilayani juga karena ini jumlahnya tidak sedikit. Kan tidak, nanti akan beda. Misalnya rujak dikasih cabai dalam kemasan, bukan rujak lagi, nanti rasanya beda itu. Baik. Makanya mereka yang pengguna langsung butuh pembelanjaan yang cukup besar juga, itu artinya juga butuh asupan, begitu ya. Ya makanya kalau tadi jangan sampai nuduh nimbun gini lah, pemerintah memang kalau pemerintah nimbun kan tidak apa-apa, sah resmi karena nanti dikeluarkan untuk menstabilkan harga itu. Oke. Walaupun tadi Bapak menyebutkan operasi pasar itu hanya skala kecil, tapi ketika dilakukan secara masif itu tidak akan memberikan pengaruh Pak untuk upaya kestabilan itu sendiri? Secara masif seperti apa? Kita punya barang apa? Wong kita tidak punya stok kok di Bulog untuk cabai maupun bawang merah. Kalau pokok lainnya seperti beras, minyak goreng, gula. Nah, kalau beras ini kan memang sudah diatur kebutuhan sangat prima pokok karena makan itu. Gitu. Kebutuhan sekundernya kan mungkin gula, itu kan juga diatur. Ya. Maka supaya nanti harganya semurah-murahnya dan produksi sebanyak-banyaknya untuk bisa mencukupi kebutuhan warga tadi, ya dibuka lahan-lahan baru tadi. Kalau di pemerintah kota, ya hanya bisa menyampaikan saran urban farming tadi. Kalau kita sudah mencoba dari dinas pertanian tadi, ya untuk warga. Cuma kadang ya bagaimana ya untuk mengamankan, karena rumah-rumah kita kan kadang sekarang sempit ya. Urban farming terbatas. Dikasih pot, kasih ini. Nanti kalau sudah timbul, malah lomboknya hilang. Karena rumahnya sempit. Betul. Nanti kita akan coba lanjut kembali untuk obrolan kita di hari ini. Kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami pemirsa. Update terbaru dari dunia olahraga. Dapatkan semua berita olahraga terkini dari nasional dan internasional. Bahkan beberapa di antaranya setelah mendapat waktu istirahat dan jauh dari analisis tajam dan rekap momen epik. Saksikan Sport 8 setiap hari hanya di Garuda TV. Jangan lewatkan jam rehat Anda dengan perkembangan informasi paling aktual. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Operasi yang dikelola oleh warga binaan. Laporan 8 siang setiap hari pukul 12 siang hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri dengan pesawat tempur dan perang elektronika. Dalam informasi dunia militer di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI Angkatan. Garda dunia setiap hari hanya di Garuda TV.
rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. 2007 dan melakukan penerbangan pertamanya. Amerika Serikat pada Juni. Temukan fakta unik di balik rancangan alutsista yang paling canggih. Terbesar dan terkuat. Kolaborasi teknologi canggih dalam informasi dunia militer. Di balik senjata, hanya di Garuda TV. Baik, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami pemirsa untuk program Rebuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Masih kita bersama dengan Pak Baktiono. Langkah konkret apa Bapak ini yang dilakukan oleh DPRD Kota Surabaya untuk bisa terus melakukan upaya pengawasan stabilitas harga kebutuhan pokok di Kota Surabaya, Pak Baktiono? Kalau pemerintah kota hanya sebatas memberikan informasi. Kalau sampai sekarang intervensi itu tidak mungkin, ya, karena kalau mau intervensi itu harus juga kerjasama, tapi kita tidak mengeluarkan anggaran APBD. Jadi kerjasama dengan pengusaha, kerjasama dengan produsen, kerjasama juga dengan distributor, dan juga melibatkan aparatur pemerintah sampai kalau di sini ada namanya kader Surabaya Hebat. Baik. Jadi kader-kader Surabaya Hebat itu yang bisa dilibatkan. Kenapa kita melibatkan misalnya pengusaha atau distributor atau itu? Ya, agar mereka nanti bisa menjual itu harganya mereka tidak rugi. Dan yang menerima harus tepat sasaran. Ini penting. Makanya lintas organisasi perangkat daerah ini harus terlibat. Misalnya itu di dinas, bagiannya dinas koperasi, perekonomian, perdagangan. Bekerja sama dengan dinas pertanian. Bekerjasama dengan dinas sosial, bekerjasama dengan bagian pemerintahan, karena melibatkan masyarakat semua. Dan sampai aparatur kelurahan. Kelurahan melibatkan RT RW. Di sana melibatkan kader-kader Surabaya Hebat yang jalan, karena mereka yang mengetahui warga ini mampu atau tidak. Nah, di situ bekerjasama, akhirnya diberi intervensi tadi. Bukan nanti pengusahanya rugi, tidak. Makanya nanti menjual dengan harga pokok. Harga pokok ini sudah dipotong harga pegawainya yang mereka mengangkat, termasuk distribusinya, termasuk ada insentifnya. Itu jauh nanti bisa menekan harga dan lebih murah daripada harga nanti mereka beli. Dan makanya saya sampaikan harus tepat sasaran, diberikan warga yang tidak mampu. Berikan tidak mampu kan di pasar-pasar. Kalau di pasar-pasar belum tentu tepat sasaran tadi. Tidak akan tepat sasaran. Karena apa? Nanti warga misalnya dikasih tiket. Mereka mengambil lagi, ada yang menerima. Yang menerima tadi itu penjual atau toko atau distributor, karena itu harganya jauh di bawah mereka harga kulaan. Nah, kalau nanti diberikan di setiap warga masyarakat, di setiap keluarga, akan lebih mudah. Dan mereka membeli dengan batasan tertentu. Mereka bukan menerima bantuan, tapi membeli. Tetapi kalau harganya tadi murah, misalnya kalau bawang merah, atau lombok, dan minyak, misalnya minyaknya biasanya 15.000 1 liter, benar-benar 1 liter, misalnya. Terus ini dijual 12.000. Lombok yang biasanya 90.000 misalnya ya. Karena ini tadi disediakan oleh itu ketemu harga sampai 60.000 misalnya. Dan itu dikemas mungkin 1 onan. Ya kan mereka pasti mau beli. Berarti kalau kebijakan ranah upaya menjaganya itu dari segi kebijakan itu juga tidak memungkinkan ya Pak Baktiono? Tidak memungkinkan itu. Makanya operasi bukan operasi pasar, tapi operasi distribusi ke warga masyarakat. Tapi yang tidak mampu itu jauh lebih membantu daripada di pasar itu cuma seremonial saja, pantes-pantesan lah. Karena kalau secara langsung itu akan benar-benar dipastikan tepat sasaran tadi ya, Bapak. Betul. Baik, Pak Baktiono, sejauh ini bentuk komunikasi apa Pak yang sudah dilakukan DPRD Kota Surabaya bersama dengan pihak terkait? Kalau DPRD Kota Surabaya
ini fungsinya kan mulai dahulu ya cuma 3. Ya kan, membuat peraturan daerah, membuat menyetujui bersama anggaran, dan melakukan pengawasan. Nah, pengawasan, bentuk pengawasannya kita ya kerjasama, kita melakukan cuma sebatas saran-saran saja kepada pemerintah kota melalui organisasi perangkat daerah terkait, ajak pengusaha, ajak BUMN, ajak pengusaha-pengusaha. Kita punya loh, kalau di-share itu ada ribuan, 10.000 loh perusahaan. Ini belum yang tidak di tempat lain. Diajak mereka itu, tapi yang ngajaknya bukan dadakan gini. Kalau mendadak gini ya paling tidak pengusaha-pengusaha yang besar, paling tidak para kontraktor lah. Kontraktor yang biasa menerima proyek di pemerintah kota, pasti dia kan mau untuk itu. Tapi mereka bukan mengeluarkan uang untuk tidak kembali, tapi mereka tidak untung, gitu loh. Karena nanti akan didistribusikan kepada warga masyarakat tidak mampu. Oke, baik. Aturan kita ini sudah cukup tegas nggak sih Pak untuk oknum mereka yang bermain dari segi harga kebutuhan pokok itu tadi yang sengaja menimbun dan sebagainya? Kita cukup tegas nggak untuk itu semua? Ada, memang aturan itu. Tapi ya jangan mereka menyalahkan kalau mereka kula, pedagang juga pinter kok. Saya ini beli, ya kan? Kalau langsung diproduksi, sekarang mereka pinter, diproduksi langsung. Misalnya cabai, ya kan? Atau bawang merah, langsung diproduksi, dia beli dalam jumlah banyak. Dan itu konglomerat. Dan juga itu rekanan dari pemerintah pusat semua. Baik, Pak, saya ingin coba mencermati dari segi yang produksi. Artinya saudara-saudara kita petani begitu ya. Harga yang naik itu tentunya tidak berdampak pada mereka. Justru kadang mereka itu harus menelan pil pahit begitu ya. Harga yang jatuh harus dijual dengan sangat murah begitu kan. Padahal di sisi lain kadang dengan kebutuhan yang tinggi, mereka orang lain yang akhirnya menikmati selisih harga itu tadi Pak. Makanya kalau di daerah paling enggak itu provinsi lah. Kalau kita kan tidak punya petani itu, tidak punya. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi itu cukup berperan karena para petani itu sebelumnya sudah dikasih uang dahulu atau diijon, gitu loh. Jadi mereka itu diberi hutangan dahulu, ya sudah dipatok lebih dahulu harganya. Itulah yang membuat petani kita ya tetap jadi petani, bukan menjadi pengusaha. Harusnya mereka itu lebih meningkat. Jangan sampai berpuluh-puluh tahun yang lalu mereka tetap aja sebagai petani dan buruh tani. Karena mereka diikat tadi dengan keuangan tadi. Dikasih uang mereka itu, tapi sebagai ikatan. Nanti kamu barangnya sekian setor ke saya. Nah, itulah yang mengikat mereka, yang menjerat mereka sampai sekarang. Apalagi pupuk. Yang harusnya pemerintah itu jangan mengambil keuntungan dari pupuk. Pupuk itu kalau bisa disubsidi dan mereka diberikan kalau bisa seperti itu. Sudah tahu kalau lahan kita ini lahan agraris yang cukup luas, cukup lebar, ya kan? Cukup dalam juga lautnya. Lah kok pupuk aja sulit. Sudah mahal, kadang langka pula. Ya mahal, langka tidak ada. Nah, bener-bener ini paduan yang sangat komplit. Nanti kita akan coba lanjut kembali, Bapak. Kita harus jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami pemirsa untuk program Rembug Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri dengan pesawat tempur dan perang elektronika. Dalam informasi dunia militer di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI Angkatan. Garda dunia setiap hari hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV.
Jangan lewatkan jam rehat Anda dengan perkembangan informasi paling aktual. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Operasi yang dikelola oleh warga binaan. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer, setiap hari hanya di Garuda TV. Sahabat, kita bisa raih mimpi selama kita bekerja keras. Jangan malas, belajarlah, berjuang untuk meraih mimpi. Selalu berdoa pada Tuhan yang kuasa. Yakinlah pasti kita bisa berprestasi. Berdirilah, berlarilah, dan kejarlah semua mimpi yang menunggumu untuk dapat kau miliki. Melangkahlah dengan pasti, yakinkanlah dalam hati semua lelahmu dan perjuanganmu kan berakhir indah, kan berakhir indah. Tetap bekerja keras, kita semua bisa meraih mimpi. Kita kuatkan tekad, yakinlah semua bisa. Bakatku, bakatmu mungkin saja beda, dan hobiku, hobimu juga tidak sama. Tetapi semangat kita harus bersama, berjuang untuk meraih mimpi yang indah. Selalu berdoa pada Tuhan yang kuasa. Yakinlah pasti kita bisa berprestasi. Berdirilah, berlarilah, dan kejarlah semua mimpi yang menunggumu untuk dapat kau miliki. Melangkahlah dengan pasti, yakinkanlah dalam hati semua lelahmu dan perjuanganmu. Berdirilah, berlarilah, dan kejarlah semua mimpi yang menunggumu untuk dapat kau miliki. Melangkahlah dengan pasti, yakinkanlah dalam hati semua lelahmu dan perjuanganmu kan berakhir indah. Berjuang untuk meraih mimpi yang indah, kan berakhir indah. Tetap bekerja keras. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar, hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Tema skandal Agus difabel. Sekarang 15 orang, tapi penyelidikan kepolisian masih sampaikan. Ya, Bersama ahli dan pakar terpercaya, membahas semua isu hangat. Ini bagaimana pengaruh Indonesia kita, setiap hari pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Yang baru di Garuda TV, resep rahasia di balik sajian menarik masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda.
baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Anda yang masih bersama dengan kami, pemirsa, tentunya untuk program Rembuk Surabaya dan tapping kita hari ini langsung dari gedung DPRD Kota Surabaya. Masih bersama dengan Pak Baktiono di hari ini. Bapak selain bicara soal upaya menjaga kestabilan harga pada saat Ramadan dan juga jelang Idul Fitri begitu kan, ada mungkin beberapa hal yang tengah dibahas di Komisi B, Bapak. Ya, belakangan ini Komisi B ini Komisi B yang baru ya. Ini menindaklanjuti tentang program-program yang lalu, termasuk penegakan peraturan daerah yang sudah pernah dibuat dan setuju bersama, yang sampai sekarang ini masih kurang efektif, terutama untuk pasar rakyat. Seperti apa itu, Pak? Masuk pasar-pasar yang ada. Dan selama ini kita hanya mempunyai, ya terus-menerus dilakukan puluhan tahun yang lalu, kita punya 81 pasar. PD Pasar Sula cuma itu. Tapi ya pasarnya ya itu saja, tidak berkembang. Waktu itu baru berkembang di era Wali Kota Bambang Deha. Beberapa sudah direvitalisasi sebenarnya, Pak. Iya, jadi tapi makanya kita apresiasi karena waktu itu pembangunannya itu 0 APBD. Pemerintah kota tidak mengeluarkan uang sama sekali karena memakai sistem BOT. Build Operating Transfer, dan mengundang para pengusaha untuk mereka berpartisipasi membangun pasar itu, tapi tanpa menghilangkan sifat pasar yang semula, yaitu sebagai pasar rakyat. Kalau dulu namanya pasar tradisional itu tetap mereka berjualan di situ, tidak keluar, dan pemerintah kota masih dapat menarik retribusi. Di atasnya mau dibangun ada hotel juga tidak apa-apa. Sekarang ada hall, ada mall, ada bioskop. Itu diantaranya pasar Kapas Kerampung, atau biasa disebut Kasa, Kapas Kerampung Plaza. Baik. Ada juga namanya Darmo Trade Center atau DTC. Sekarang Pasar Wonokromo itu juga sama demikian. Jadi BOT 25 tahun. Nanti kalau sudah, ini mungkin hampir selesai sejak era Wali Kota Pak Bambang Deha. Itu sudah tinggal berapa tahun, nanti kembali bangunan dan manajemennya itu semua dilakukan oleh pemerintah kota. Baik. Selain soal pasar, apalagi yang tengah dibahas di yang Komisi? saat ini penertiban pasar, karena juga ada warga yang mengeluh gitu. Kalau saya kok diobrak, dagang ini kok nggak boleh, kok ini, yang itu kok dibiarkan. Makanya kita kita menata. Kita tata, kita tempatkan mereka sebagaimana mestinya. Karena seperti pasar yang di Mangga 2 sejak tahun 2008 itu dulu penampungan dalam membangun pasar Wonokromo atau Darmo Trade Center. Awalnya sementara itu ya, sementara, Pak? Tapi sekarang tidak sementara karena mereka dan itu selamanya terus disuruh pindah nggak mau. Makanya saat ini di Komisi B yang baru kita melakukan pengawasan yang ketat, kontrol, dan kita minta juga komitmen. Peraturan daerah nomor 1 tahun 2023 itu adalah bentuk komitmen antara eksekutif dan legislatif. Legislatifnya mewakili masyarakat, masukan masyarakat seperti apa, eksekutornya nanti eksekutif itu. Maka kami harus dihargai komitmen ini. Wali kota, wakil wali kota, berserta jajarannya, itu juga harus berkomitmen juga. Jangan salah satu saja, misalnya wali kotanya komitmen, DPR-nya enggak, itu juga enggak bagus. DPR-nya wali kotanya komitmen, DPR-nya enggak, juga tidak bagus. Makanya dua-dua harus komitmen yang tegas. Makanya pasar di Mangga 2 itu sampai sekarang tidak ada izinnya. Bayangkan retribusinya berapa sejak tahun 2008 kalau sampai dengan hari ini. Bayangkan parkir itu hanya masuk ke pemerintah kota Surabaya melalui Badan Pendapatan Daerah hanya 6 juta per bulan. Berarti langkah-langkah selanjutnya yang dibahas di Komisi B berkaitan dengan itu semua, Pak? Ya, jadi kemarin hari Senin tanggal 10 Maret 2025 Komisi C mengundang kedua kalinya semuanya. Ada
dari Dinas Koperasi, Satuan Polisi Pamung Praja, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman yang mengeluarkan perizinan, itu semua tidak ada izinnya. Kalau tidak ada izinnya bagaimana? Dinas Koperasi nanti mulai besok harus turun lagi. Karena sejak tahun 2008 turun, temurun, tidak ada hasilnya. Cuma turun aja. Makanya kemarin hari ini diulang, turun melakukan pendataan ke pengelola sampai ke setiap pedagang dan dikawal Dinas Informasi Komunikasi dengan audio visualnya supaya nanti tidak timbul fitnah. Jadi mereka nanti itu setelah itu PD Pasar sudah menyediakan mau masuk ke pasar mana sekitar sana, pasar Wonokromo, pasar Tenggilis, pasar wilayah daerah segitu. Itu opsi yang coba ditawarkan begitu ya Pak? Ya harus mau, karena sana tidak ada izinnya dan itu juga tanahnya itu adalah dalam pengawasan BLBI. Tanah sengketa bermasalah dengan pemerintah. Nah, maka dari itu kita nanti harus masuk. Mau masuk apa? Kita punya pasar rakyat. Sudah ada peradanya. Ada kawasan, ada pasar induk, sudah kita sediakan semua. Jadi warga masyarakat nanti agar bisa untuk bertransaksi, para pedagang juga nyaman. Untungnya banyak. Masyarakatnya juga bisa mendapatkan pelayanan yang baik, juga tenang. Oke, baik. Itu untuk pasar. Selain pasar, ada lagi Pak mungkin yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, atau apa yang tengah? Ya, kalau keluhan sementara ini kan ini musim anak-anak ujian atau ulangan. Beberapa bulan lagi pasti bicara soal PPDB begitu ya Pak ya? Setelah ini PPDB, penerimaan peserta didik baru. Betul. Ini kita sudah menyiapkan, termasuk visi misi sampai janji wali kota, wakil wali kota, Cak Erik, Cak Armuji. Berobat bagi warga kota Surabaya cukup menunjukkan KK dan atau KTP Surabaya saja di seluruh rumah sakit yang ada di kota Surabaya. Baik rumah sakit pemerintah kota, rumah sakit pemerintah provinsi, rumah sakit pemerintah nasional yang di UNER, rumah sakit UNER itu, rumah sakit swasta yang ada di kota Surabaya, rumah sakit TNI Polri. Bagi yang tidak punya BPJS atau KIS, tidak boleh dipungut biaya. Bagi yang punya kartu BPJS atau KIS nonaktif, harus segera diaktifkan. Yang bisa mengaktifkan itu adalah petugas rumah sakit maupun petugas puskesmas, karena mereka yang berhubungan langsung dengan BPJS. Bagi warga masyarakat ini keren. Yang punya kartu BPJS Mandiri menunggak berapapun, tidak boleh dipungut biaya, nanti diatasi, diselesaikan oleh pemerintah kota. Harus tetap dilayani. Sampai sembuh, tidak ada batasan. Memastikan itu semua Pak, sedikit sebelum kita break. Ini tentunya butuh dikawal begitu ya, kebijakan-kebijakan itu semua. Harus dikawal. Ya. Dan Dinas Kesehatan ini berperan penuh. Harus setiap saat, setiap kali, setiap hari itu keliling untuk melakukan kontrol dan sosialisasi. Kemana? Cukup ke rumah sakit, terutama rumah sakit provinsi, rumah sakit pusat, TNI Polri maupun rumah sakit swasta. Ini penting. Kalau rumah sakitnya pemerintah kota, sudah paham. Ya kadang tidak terlalu paham. Tetap butuh dilakukan sosialisasi berarti ya. Kita jeda sekali lagi Bapak dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Update kasus dan isu terhangat langsung dari lapangan. Bareskrim Polri berhasil menggagal 6 partai oposisi Korea. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Tak mungkin bila harus menunggu tanpa akhir.
musik trending, Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Garuda TV. Nikmati akhir pekan ceriamu sambil belajar, bermain, dan bernyanyi dengan gembira. Tunjukkan bakatmu bersama Andra Jadi, Sandrika, Lovely, dan Abshina di panggung Gembira Anak Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. Gimana Mas? Kamu nggak boleh KDRT nanti. Penasaran dengan kisah cinta yang tersembunyi di balik sorot lampu? Cari tahu perjalanan spiritual yang akan mengubah pandangan tentang cinta kita. Amin. Bersama Tias Mirasih dan konsultan spiritual cinta yang akan mengungkap rahasia cinta para bintang ternama di Kita dan Cinta. Setiap hari pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Semua yang lucu ada di sini. Dan pastinya bikin weekend Anda makin seru. Yang dijamin bikin ketawa. Saksikan Mau Ketawa Takut Dosa hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami pemirsa, dan sampai kita di segmen yang terakhir. Itu artinya narasumber kita akan memberikan beberapa poin penting begitu ya dari obrolan kita di hari ini. Pak Baktiano, monggo bisa disampaikan poin apa saja yang tentunya bisa kita cermati bersama di sini. Ya, untuk pemerintah kota segera sekarang melakukan intervensi langsung ke warga masyarakat tidak mampu. Ya. Bekerja sama dengan BUMN, BUMD, juga para pengusaha yang ada di Kota Surabaya. Siap. Untuk bisa menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok yang diinginkan warga masyarakat dan nanti didistribusikan langsung melalui RW, RT dan melibatkan kader Surabaya hebat agar nanti langsung diterima kepada mereka yang berhak menerima. Ini membeli, jadi bukan nanti seperti bantuan sosial. Nah, berikutnya sekarang ini musim banyak masyarakat ini dibuat galau karena adanya minyak merek kita. Seolah-olah ini merek resmi dari pemerintah, itu hanya merek, padahal mereknya itu banyak minyak-minyak itu. Maka warga masyarakat harus paham cara membeli kemasan, barang-barang kemasan apa saja termasuk minyak,
dilihat di sana itu berapa volumenya. Volumenya biasanya mililiter, paling besar biasanya itu ada yang 5 liter, ada yang 3 liter, 1 liter, bahkan 2 liter. Sekarang ada juga yang 900 mililiter, ada yang 700 mililiter. Jangan nanti sampai terkecoh. Termasuk ada beratnya juga ada. Yang kecil biasanya yang disenangi masyarakat, dilihat beratnya itu apa benar-benar 1 kilogram. Apa hanya 900 kilogram. Apa 750 gram. Itu juga harus dilihat agar masyarakat paham. Dan para produsen itu sebaiknya mencantumkan volume atau berat itu dalam tulisan yang gampang dilihat dan juga gampang dibaca di tempat yang ada di kemasan tersebut. Nah, berikutnya, kami juga menginginkan, tadi saya sampaikan, di Dinas Pendidikan, sekarang ini masih ada warga masyarakat yang mengeluh mengadu ke DPRD Kota Surabaya, tidak boleh mengikuti ujian, kasihan mereka warga tidak mampu. Juga di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan terus-menerus sekarang untuk bisa menyampaikan dan mensosialisasikan ke seluruh rumah sakit maupun puskesmas agar jangan menolak warga yang berobat karena semua anggaran sudah disediakan oleh DPRD Kota Surabaya bersama pemerintah Kota Surabaya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Informasinya sangat lengkap. Semoga bisa diterima dengan baik. Ini tentunya menjadi poin-poin penting yang bisa disampaikan sebagai wakil rakyat di Kota Surabaya. Terima kasih. Selamat kembali bekerja. Begitu ya. Terima kasih. Dan insya Allah apa yang kita perbincangkan ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya Eli, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Bismillah cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Sebetulnya karena semua di dalam sistem, semua tempat di mana ide memiliki arti penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri dengan pesawat tempur dan perang elektronika. Dalam informasi dunia militer di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI Angkatan. Garda dunia setiap hari hanya di Garuda TV.